Welcome to grade 4. Mari belajar tematik di kelas 4 SD. Semoga anak-anak senang menonton video ini yang sudah dikemas melalui channel YouTube yang sudah dibuat. Kiranya ini boleh membantu anak-anak di masa pandemi ini. Pembelajaran ini bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk pada pembelajaran baru, subtema baru. Masih tema yang pertama, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran yang pertama. Mari kita ikuti pembahasan hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah beberapa ya. Setelah membaca cerita, siswa boleh bercerita pengalamannya. Bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, bisa mengetahui syarat terjadinya bunyi, dan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai kalau anak-anak memperhatikan pembahasan-pembahasan yang Ibu akan bicarakan nanti. Seperti biasa, kita budayakan membaca. Jadi anak-anak di rumah siap-siap membaca, bisa mengeluarkan suara yang keras dengan judul bermain dan belajar. Kita masuk paragraf pertama. Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Bella berasal dari Jawa, Lucy berasal dari NTT, Edo berasal dari Papua, Udin berasal dari Jakarta, Putu berasal dari Bali. Mereka bermain permainan tradisional Engglek. Putu sedang mendapat giliran bermain. Yang lain menunggu dan mengamati. Paragraf kedua, perbedaan suku dan budaya bukan penghalang untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Selain bermain bersama, mereka juga belajar bersama. Setelah bermain Engglek, mereka membantu Lucy mengerjakan tugas sekolah. Lucy melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Lucy dan temannya bekerja sama mengerjakan tugas. Edo dan Putu membantu melubangi kaleng. Bella membantu mengukur panjang senar. Lucy dan Udin membantu memasang senar ke kaleng. Akhirnya tugas Lucy selesai juga. Mereka gembira, saling membantu dengan senang hati, dan pekerjaan cepat selesai. Nah, anak-anak, mari kita berlatih. Setelah anak-anak mendengar cerita atau bacaan yang sudah dibacakan tadi, kita bisa membagikan pengalaman kita ya. Kita pasti mempunyai pengalaman bermain dengan teman-teman kita yang berbeda suku dan budaya. Mari kita ceritakan dan kita buat karangan singkat 2 paragraf ya. Kita tentukan dulu gagasan pokoknya apa, kemudian kita kembangkan dengan menambahkan gagasan pendukung 2 paragraf saja. Ceritakan. Dan tugas yang kedua masih hal yang sama, yaitu menentukan gagasan pokok. Pada paragraf pertama, gagasan pendukung juga, demikian paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kita memang benar-benar dilatih untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, keanekaragaman hasil karya seni dan budaya bangsa Indonesia itu bisa kita nikmati melalui panca indera kita. Kita dapat melihat, mendengarkan,
dan merasakan hasil karya seni dan budaya dengan indera, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengaruniakannya. Nah, salah satu bagian tubuh kita adalah alat indera, panca indera, ya, memiliki 5 alat indera, yaitu mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium bau, lidah bisa mengecap, dan kulit adalah bisa meraba, ya. Nah, kita mendengar bunyi dengan telinga kita. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberitahu yang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga yang bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara, namun fungsi pendengarannya berada pada telinga bagian dalam. Nah, bagaimanakah proses telinga kita menangkap bunyi? Ayo kita pelajari bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ada 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari 2, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Sedangkan telinga bagian tengah, yaitu terdapat gendang telinga. Ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdil, serta saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Nah, sedangkan telinga bagian dalam, dia terdiri dari rumah siput, tingkap joreng, tingkap, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada saat rumah siput juga terdapat ujung-ujung syaraf pendengaran. Nah, mari kita lihat cara kerja telinga. Cara kerja telinga, bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya, mengenai gendang-gendang telinga, perubahan tekanan pada saluran tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran, dan sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar, lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Nah, adapun gangguan pada telinga ada 2. Otosklerosis, yaitu kelainan tulang pendengaran bagian tengah. Tulang ini tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga menghantar suara terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Dan gangguan kedua adalah otitis, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Kemudian, bagaimana cara merawat telinga? Pertama, kita harus bersihkan telinga dengan benda halus. Misalnya apa? Kapas. Kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji, kacang hijau, atau air. Dan keempat, hindari suara yang bising, karena bising akan membuat gendang telinga kita rusak dan menjadi tuli. Dan yang terakhir, jika telinga terasa sakit, segera periksakan ke dokter. Semoga penjelasan ini boleh dimengerti.
Jika masih kurang, silakan membaca di buku panduan kita ya. Baca berulang-ulang agar mudah dimengerti dan tidak gampang untuk dilupakan atau selalu diingat. Nah, mari kita jawab 3 pertanyaan. Ini ada di slide ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini boleh dimengerti semua. Terima kasih memperhatikan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika kita keluar rumah atau bercerita dengan siapa saja, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa like, share, subscribe, dan semoga video pembelajaran ini berguna, dan dengan kepedulian semua pihak, video ini akan lebih berkembang. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat.